Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali, di Renungan Kristen, malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati, dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua, dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti, akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini, terdapat dalam kitab Matius pasal 25, ayat 1-13, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis, yang mengambil pelitanya, dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyak-Mu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak, dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu, akan hari, maupun akan saatnya." Saudaraku, dalam kitab Injil Matius pasal 25 ini, menceritakan hal kerajaan sorga, yang seumpama 10 gadis. Ke-10 gadis tersebut membawa pelitanya, untuk menyongsong mempelai laki-laki. 5 gadis yang bijaksana, membawa pelita dan sekaligus minyak dalam buli-buli mereka. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Pada saat mereka menunggu mempelai, mereka tertidur, karena mempelai yang ditunggu tidak datang-datang juga. Pada saat tengah malam, ada yang berseru dan memberitahu, bahwa sang mempelai akan datang. Lalu para gadis terbangun, dan bersiap-siap, untuk menyambut sang mempelai. Para gadis bodoh menyadari, bahwa pelita mereka hampir padam, dan mereka sama sekali tidak memiliki minyak cadangan. Lalu mereka meminta minyak, kepada para gadis bijaksana. Tetapi gadis-gadis bijaksana tidak memberikannya, dan menyuruh mereka untuk membelinya kepada penjual minyak. Pada waktu gadis-gadis bodoh pergi membeli minyak, datanglah sang mempelai, lalu memulai perjamuan kawin, dan menutup pintunya. Gadis-gadis bodoh yang akhirnya tiba belakangan, tidak diberi izin untuk masuk, dan mengikuti acara perjamuan kawin. Saudaraku, pelita, merupakan terang firman Tuhan, yang memberikan penerangan bagi setiap langkah hidup kita.
Kita tidak akan dapat berjalan lurus di dalam dunia yang gelap ini tanpa terang firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 119, ayat 105, berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Bagaimana mungkin kita dapat berjalan ke arah yang benar, jika berjalan dalam kegelapan? Jangan pernah berjalan, bekerja, mengambil keputusan, tanpa hidup dalam terang firman Tuhan. Oleh karena itu, jagalah, agar kita senantiasa mempunyai minyak yang cukup, sehingga pelita yang kita bawa, dapat terus menyala. Bagaimana agar kita dapat selalu memiliki minyak, sehingga pelita kita dapat terus menyala? Dalam kitab Yosua pasal 1, ayat 8, berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yang pertama, baca firman Tuhan. Jangan lupa untuk membaca, dan memperkatakan firman Tuhan. Baca firman-Nya setiap hari, agar terangnya senantiasa menyala di dalam hati kita. Terang firman Tuhan yang terus menyala, akan menyingkapkan segala kegelapan yang ada, sehingga kita dapat diperbaharui hari demi hari. Hidup kita akan diubahkan, yang dahulu merupakan manusia yang penuh dosa, tetapi saat ini menjadi manusia baru. Firman-Nya akan menyucikan hidup kita, sehingga membuat kita layak menghadap tahta kerajaan surga, dan memanggil ya Aba, ya Bapa. Yang kedua, renungkan firman Tuhan. Renungkan firman-Nya setiap waktu. Firman-Nya akan memberi kita kekuatan dan sukacita yang penuh dalam menghadapi berbagai macam masalah dan pencobaan. Firman-Nya akan memberikan pengharapan, sehingga kita akan tetap berdiri dalam gelombang badai yang datang menerpa. Firman-Nya juga yang akan mengingatkan kita jika kita mulai berbuat salah atau menyimpang dari jalannya. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bahwa kita ternyata sudah berjalan di jalan yang salah. Firman-Nya akan menolong hidup kita, sehingga kita akan senantiasa bertindak hati-hati dalam setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Terapkan firman-Nya dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, dan lingkungan sosial. Jangan mau kompromi dengan kegelapan dunia, dan segala kenikmatan yang ditawarkan. Dengan melakukan firman-Nya, Tuhan akan memberkati setiap langkah yang kita jalani. Dia akan membuka jalan, dan mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Keberuntungan akan menyertai hidup kita, dan kita akan melihat begitu banyak pintu-pintu yang dibukakan bagi kita, sehingga berkat-Nya berkelimpahan dalam hidup kita. Tidak hanya itu saja, bahkan Tuhan juga membuat kita menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa di sekitar kita. Tetaplah baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan setiap hari, maka pelita itu akan senantiasa menyala dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Dalam kitab Mazmur pasal 1, ayat 1-3, berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya, berhasil. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu,
juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.